sastrawan naik haji. Masa sih? Aneh nggak ya? Sastrawan itu kan nulis puisi, nulis cerpen, nulis novel. Ini sastrawan naik haji. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai dan berulang-ulang agar tidak gagal paham. Saat ini ada ribuan calon jemaah haji yang berbondong-bondong menuju Arab Saudi atau Saudi Arabia. Tentunya mereka dari berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Dan tentunya juga mereka dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, termasuk sastrawan. Nah, tentu ada keunikan tersendiri jika sastrawan naik haji. Salah satunya adalah lahirnya buku ini, Catatan Perjalanan Haji. Nah, mau tahu apa dan bagaimana buku ini? Kita tanyakan langsung kepada penulisnya. Apa kabar Pak Tadi Nurgani? Kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Nah ini Pak, Bapak kan ya pernah naik haji ya, dan Iya. Bapak juga salah seorang sastrawan nasional Indonesia ya. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa bercerita sedikit ya tentang latar belakang lahirnya buku yang Bapak tulis ini. Oh ya, itu berawal dari kebiasaan. Hmm. Saya kalau melakukan perjalanan kemana saja, selalu mencatat perjalanan itu dengan baik dan akhirnya akan menjadi buku. Misalnya saya pernah ke Thailand, ada lahir buku tentang perjalanan saya ke Thailand. Saya pernah ke Malaysia, saya tulis juga dalam bentuk buku. Dan sekarang saya pergi naik haji, sudah tentu saya catat pengalaman naik haji itu dalam sebuah buku. Buku itu ditulis secara cicilan, setiap hari satu tulisan. Jadi pemirsa, memang ya sastrawan ataupun penulis gitu ya, memang sebuah hobi atau passion gitu ya, yang memang sangat susah untuk ditinggalkan. Nah, Ya. Bapak ini naik haji tahun berapa ya Pak? 2015. Berarti itu waktu peristiwa jatuhnya keren itu Pak ya? Iya. Jadi saat terjadinya peristiwa yang sangat memilukan itu Bapak saat itu berada di mana Pak? Saya sudah kembali ke hotel. Pagi-pagi saya di Masjidil Haram. Tapi siang-siang sebelum sholat Jumat saya pulang kembali ke hotel. Begitu Pak ya. Jadi pas waktu kejadian itu Bapak malah tidak tahu Pak ya? Tidak tahu, baru tahu setelah ada telepon dari keluarga di Banjarmasin. Iya. Kayak apa, ada kejadian keren sana ya. Mau bingung gue dengar itu. Jadi begitu ya pemirsa ya. Jadi pas waktu terjadinya peristiwa yang memilukan itu, para jemaah haji sebagian ya itu malah tidak tahu ya, Iya. ada jatuhnya tren ya yang ya sangat tidak diharapkan gitu ya. Kemudian Pak, tentang buku yang ini ya, buku catatan perjalanan haji ini, hal menarik apa yang paling berkesan itu dari sana? Oh iya, ketika saya berada di Pasar Kambing. Jadi kami para jemaah disuruh menunggu kan, menyembelih kambing masing-masing. Soalnya kalau disembelih yang ada punya kambing gitu istilahnya, ini dia harus hadir di sana. Jadi ketika asik disembelih itu, aku mendengar ribu-ribu di belakang sekalinya kambing-kambing sedang kawin. Padahal sebentar lagi kan disembelih kambing itu rupanya tidak memikirkan itu, dia malah asik sendiri. Jadi ketika mereka sebenarnya diambang kematian gitu Pak Iya. ya, mereka malah cepat pacaran. Oh iya, satu hal lagi di Arab itu tidak ada sapi. Sapi? Iya, yang ada kambing saja. Jadi kalau pas misalnya hari kurban itu terus kambing Pak ya? Iya, harus kambing. Tidak ada tuh kalau di Indonesia kan, kalau sapi 7 orang ya. Kalau di Arab tidak ada. Satu orang satu kambing gitu aja. Tidak ada patungan jadi sapi jadi 7. Oh ya Pak, ini satu pertanyaan tertinggal Pak ya. Oh, Tentang yang tren tadi itu Pak. Nah, Iya. ini memang sangat menarik ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa
sebagian jemaah masuk Bapak itu malah tidak tahu ya Iya. tentang kejadian tersebut. Bahkan lebih cepat orang Indonesia yang ada di tanah air ya Iya. mengetahuinya jika dibandingkan dengan para jemaah sendiri. Itu alasannya apa itu, atau mengapa bisa seperti itu? Ini menurut pendapat saya aja, saya pribadi gitu, entah benar atau tidak gitu. Kalau di Arab itu beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia terbuka, kalau di Arab cenderung tertutup. Iya, kalau di Indonesia ada gempa bumi bisa, sekejap saja sudah ada siaran langsung ya. Para wartawan berbondong-bondong mendekati peristiwa kejadian. Kalau di Arab tidak ada siaran langsung, malah siaran TV orang berkeliling Ka'bah tuh dimatikan, tidak dihidupkan. Jadi informasi tidak ada istilah siaran langsung. Beda dengan di Indonesia, kalau ada kren jatuh pasti wartawan berhubung ke sana dan masing-masing berlomba-lomba untuk melakukan siaran langsung seperti di Indonesia. Kalau di Arab, kalau ada kejadian seperti itu malah ditutupi, para wartawan dilarang meliput. Nah begitu Oleh pemirsa ya. petugas di sana. Jadi di sana itu lebih tertutup ya, Ya. jika dibandingkan dengan Informasi di lebih negara tertutup. kita ya, Indonesia. Nah kemudian ini Pak, berkaitan dengan buku ini ya, mungkin sebagian penonton ya ada yang tertarik misalnya untuk memiliki buku ini. Nah Iya. ini bagaimana cara mendapatkannya Pak? Ini buku catatan perjalanan haji ya yang ditulis oleh Pak Tajudin Nur Gani ya. Nah ini Iya. Buku ini diterbitkannya tidak banyak ya, hanya untuk kawan-kawan yang naik haji bersama saya aja. Jatahnya seperti itu aja waktu itu pencetak pertama itu. Nah, sekarang ini sudah habis, stoknya nggak ada lagi. Sangat sayangkan menurut saya, stok buku ini sudah habis ya, padahal ini selain rekam jejak juga bisa menjadi panduan ya bagi Iya. calon jemaah haji agar bisa lebih lancar lagi untuk melaksanakan ibadah haji di sana ya Pak ya. Iya. Bukunya sekarang tidak ada lagi, sudah habis. Ya, dicetak secara terbatas saja Terbatas. Iya. untuk melayani kawan-kawan yang sekloter ya. Nah demikianlah teman-teman ya, wawancara singkat kita dengan salah seorang sastrawan ya Indonesia yang sudah naik haji ya. Nah mungkin ada pesan atau apa gitu yang bisa Bapak sampaikan? Ya, kalau naik haji ya, sebelum naik haji kita harus latihan jalan kaki ya. Karena segala sesuatu kebanyakan dilakukan dengan jalan kaki di Arab Saudi itu ya. Tawaf bisa jalan kaki ya. Jadi harus latihan fisik dulu. Ya itu. Saya sebelum naik haji dulu latihan di kota Banjarmasin sendiri, jalan kaki ke mana-mana. Ya gitulah para teman-teman, para teman ya saudara sekalian, kami tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.